Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sistem presidensial di Indonesia berdasarkan konsep ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan presidensil, di mana adanya pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif biasanya kita sebut sebagai trias politika yang berdasarkan prinsip check and balance. Istilah check and balance adalah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan, biasanya dalam konteks kekuasaan negara. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukannya langkah penyempurnaan. Konsepsi dasar sistem pemerintahan. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa Founding Fathers dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 17 Juli 1945. Sistem pemerintahan presidensial itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat. Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota-anggotanya. Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden. Ketiga, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Keempat, presiden itu dipilih oleh Dewan Pemilih. Praktek sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi hasil perubahan mendasar antara lain perubahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945. Sebelum perubahan menetapkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, menjadi rumusan baru yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Secara struktural, sistem pemerintahan secara ketatanegaraan sangat berbeda dengan UUD NRI tahun 1945 sebelum perubahan. Banyak perbaikan dan penegakan fungsi serta kewenangan dari lembaga tertentu. Perubahan UUD NRI tahun 1945 juga melahirkan lembaga negara baru yang secara kelembagaan tergolong lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Secara praktek, dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan ketika praktek sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.